Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, khusus guru kita Habib Mustafa bin Akil, guru kita Ustadz Maksum, Saudara Ridwan pengacara, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, keluarga besar Bapak Salam yang hormati, adik-adikku sekalian, tim Hadrah yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari ini kita masih bisa berkumpul muwajahah musafahah dalam acara rutinitas kita thalabul ilm. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pengajian kita senantiasa diberikan atau dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, ini sebetulnya nggak pantas saya ngomong, karena ada guru kita. Saya sama beliau kalau diibaratkan lampu, Pak, ibarat lampu. Saya lampu lilin. Guru kita Habib Mustafa lampu neon yang paling terang. Maaf ya sejak kesini-sini nih, maaf. Ibarat seperti lampu lilin. Guru kita Habib Mustafa ibarat lampu neon yang paling terang. Ini udah ada neon, kira-kira lilin manfaat gak? Udah ada neon, lilin manfaat gak? Kemanfaat, Pak. Udah ada neon, ini lampu, udah terang bener ini tempat. Lilin kagak manfaat. Tuh, nggak manfaat. Saya cuma ngamalin dikit doang, ilmu dikit. Makanya saya bilang 15 menit dah, gak enak sama guru. Orang kalau ngomong di depan orang yang lebih alim, lidah tuh terasa keikat, Pak. Ngomong di depan orang yang lebih alim itu lidah terasa keikat, nggak kebuka ilmu. Karena apa? Ketutup. Sirinya ketutup, begitu. Saya cuma nyampaikan sedikit. Mohon maaf, ini bulan Maulid. Ini bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama Rasulullah tidak ada nasab lewat hubungan darah. Gak ada. Kita sama Rasulullah tidak bernasab lewat hubungan darah. Kemudian apa usaha kita? Kita sambungkan nasab kita lewat jalan takwa. Ngerti gak nih? Sekali lagi, kita sama Rasulullah tidak bernasab lewat hubungan darah. Nih kayak guru kita nih Habib Muhammad bin Akil, beliau ada hubungan darah, nyambung, beliau cucu Rasulullah SAW. Darahnya haram, tersentuh api neraka, enggak bakalan kesentuh sama api neraka. Darah Rasulullah SAW, darah keturunan Rasulullah SAW. Kita orang awam, usaha kita apa? Sambungkan nasab kita dengan Rasulullah lewat jalan takwa. Paham? Ngerti nggak kira-kira nih? Saya kasih dua dulu. Yang pertama sholawat. Saya satu lama kalau dua. Satu, awali langkah kita buat menyambung darah kita atau nasab kita dengan Rasulullah SAW. Awali dengan membaca sholawat. Awali dengan membaca sholawat. Ada ulama mengatakan kalau kita belum tahu jalan mana yang harus kita tempuh, ada ulama bilang awali dengan jalan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah sholawatnya apa, terserah sholawatnya apa, itu terserah, tergantung kemauan kita. Tergantung kecintaan kita kepada sholawat. Paling minim baca 10 dah. Banyak jenis sholawat di dalam kitab Fadhailus Sholawat karangan Syekh Yusuf Ad-Nabhani. Banyak di situ padilah sholawat. Orang yang membaca sholawat Al-Fatih, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ugliq wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi
ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tuh. Ini sholawat padilahnya luar biasa. Di dalam kitab tersebut dijelaskan 1 kali baca sholawat sama dengan membaca 10.000 sholawat. 1 kali baca. 1 kali baca. Sholawat apa namanya? Sholawat Fatih. Itu tadi yang saya baca. 1 kali sholawat perbandingannya dengan 10.000 sholawat. Bahkan di situ dijelaskan kata Syekh Yusuf An-Nabhani, barang siapa yang seumur hidupnya membaca sholawat Fatih marrotan sekali, la tadkhulun nar, gak bakal masuk neraka. Sekali doang Pak kita baca. Sholawat Fatih, belamparan 100 mah. Sekali lah kita baca. Tuh, sholawat Fatih namanya. Kalau mau dawaman 100 ada padilah yang lebih besar. Kalau mau dawaman 100 ada padilah yang lebih besar. Di situ dikatakan kata Syekh Yusuf, orang yang membaca kontinu setiap hari 100 maka bakal dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasab nih orang. Kita mah jangan ke situ dulu dah, orang awam. Ngaji aja kita belum becus, jangan ke situ dulu, jangan mikirin kasab dulu, jangan mikirin wali dulu. Yang penting kita awali kedekatan kita, takwa kita dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak bisa Ustaz sholat Fatih. Apa yang nanti bisa? Sholawat kamilah yang masyhur. Allahumma sholli sholatan. Yang masyhur kan? Kamilatan wasallim salaman. Tuh. Taman ala sayyidina Muhammadin nilladzi. Bocah kecil juga bisa Pak. Ini sholawat sering dibaca sama anak-anak. Tuh. Baca nih sholawat. Paling minimal sehari semalam 11 kali. 11 kali kita baca. Kalau enggak siang malam. Kalau enggak malam siang. Baca 11 kali. Malah ada ulama mengatakan orang yang membaca sholawat kamilah 33 kali di tengah malam, di waktu jam 2 atau waktu dini hari, ini orang bakal dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. 33 kali kita baca tengah malam jam 2 kita bangun. Tuh tempo boro-boro jam 2 kita bangun baca sholawat. Ngelilir doang, habis itu kencing bentaran, habis kencing balik lagi. Enggak ngudu. Apa ogah banget nama ibadat, ogah banget mencari rahmat Allah. Tadi aja Pak nih orang kalau disebut nama Nabi kan mestinya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Begitu enggak Pak? Kalau disebut sama sallu ala nabi Allahumma sholli wa sallim alaihi. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya dia tidak berselawat kepadaku. Gak berselawat sama Nabi. Tuh. Bakhil nih orang, bakhilnya bukan gak ngasih, bukan gak ngasih, tapi bakhil dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bakhil ini orang. Gak mau surga kan orang semua umatku bakal masuk surga illa man aba kata Nabi, kecuali yang gak mau yang kayak gimana? Ini orang yang mau mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak hafal juga Ustaz. Saya nih selawat kamilah, ada selawat yang paling pendek. Terakhir nih selawat. Terakhir saya baca. Ada selawat yang paling pendek. Abang, selawat ini kudu kagak bisa. Kalau ini selawat enggak bisa berarti kita hidup enggak pernah sholat jamaah. Enggak pernah sholat jamaah di musola, enggak pernah sholat jamaah di majelis taklim. Kalau selawat ini apa kagak bisa? Apa bunyi selawatnya? Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis salat kan kita baca tuh. Bener gak? Habis salat kan kita baca tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enteng, itu salawat yang paling pendek, itu salawat yang paling enteng.
Barang siapa yang membaca salawat ini, kata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya, bakal dibuka 40 pintu rahmat dan Allah bakal karuniakan kepada orang lain rasa cinta kepada dia. Tuh. Enteng banget kan salawat itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Benar gak? Sallallahu ala Muhammad. Terus aja itu kita gepak udah. Salawat yang lain pun panjang. Belum tentu bisa kita. Itu salawat yang paling pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini salawat yang paling sering dibaca oleh para ulama, Pak. Ini salawat yang paling sering dibaca oleh para ulama. Makanya guru kita nih, Ustadz Maksum, beliau pengen jamaah katanya biar banyak jamaahnya. Amalin ini salawat, biar majlis taklimnya dicintai sama orang. Biar majlis taklimnya diresepin sama orang. Nih amalin salawatnya. Saya emang gak punya majlis taklim. Saya emang ngendon mulu. Saya emang ke majlis taklim sono, ke majlis sini gak punya majlis saya. Yang ngendon mulu. Tuh ya, salawat yang paling pendek. Ya Allah Pak, hidup ini kita harus punya benteng. Hidup ini kita harus punya benteng Pak. Jangan sampai ini orang yang hidupnya enggak punya benteng, enggak punya penghalang, enggak punya hijab. Ini orang punya amalan setiap malam Jumat ngaji, gerimis dikit dia udah ngaji. Bener gak? Punya amalan, punya wiridan setiap malam Jumat hadir di majlis Riyadhus Shalihin. Gak punya benteng dia, gerimis dikit juga gak hadir. Bener gak? Meriang dikit dia gak hadir. Tibang ada urusan dikit, mau kondangan doang, kagak hadir. Gue mau kondangan katanya, kagak hadir malam Jumat. Udah mau nyampe ke majlis taklim lewat kalau kata guru kita udah mau nyampe ke majlis taklim lewatnya jalan Empang. Di Empang banyak tenggakan, balik lagi ngambil jejer, mancing. Nah, ini orang yang enggak punya benteng hidupnya. Paling minimal bentengin kita hidup kita dengan sholawat dah dulu. Dengan sholawat baca. Paling ini itu kan paling enteng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gepak dah itu sholawat yang paling pendek. Tuh ya. Paham kira-kira? Nah, yang kedua saya sebetulnya bawa mutolanya dua. Salawat itu terbagi dua. Ada salawat yang dengan huruf, pakai huruf dan ucapan. Ada salawat yang nggak pakai huruf, nggak pakai ucapan. Nah sekarang ini saya bahas salawat yang pakai huruf, pakai ucapan. Adapun selebihnya, wallahu a'lam, di lain kesempatan insya Allah saya bahas. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.